Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dengan izin Allah kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu ayat yang sangat penting, yang temanya itu tentang kriteria kebajikan. Al-birru, dalam istilah Al-Quran disebut al-birru, bukan minuman ya. Ada minuman bir, ini al-birru. Kalau bir cuma bir, ini birru, al-birru. Istilah al-birru ini oleh Allah dimuat dalam surah 2 ayat 177. Ini kalau internetnya bekerja, kita munculkan ayatnya, satu ayat saja. Insyaallah kita akan mendapatkan informasi penting tentang ajaran Islam. Ya. Nanti di slide kita itu ayat ini menggambarkan inti dari ajaran agama kita. Mari sama-sama kita simak ya, bunyi ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa qamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Terdengar panjang ya ini. Kalau diminta menghafal pada usia kita nih hampir sama ya usianya. Sehari
mungkin belum bisa hafal. Saya bikin eksperimen kemarin di pengajian ibu-ibu. Mereka waktu saya bilang, ibu kira-kira bisa hafal nggak di sehari? Kayaknya enggak Ustaz. Kayaknya enggak. Nah ini ayatnya. Sebetulnya lengkap yang saya buat slide-slide-nya ya, tapi kita ambil intinya aja. Jadi ini surah 2 Al-Baqarah ayat 177. Ini sistematika mengajar tafsir seperti ini ya. Jadi kita lihat ada di bagian pertama redaksi ayatnya. Kita perhatikan bersama jamaah sekalian. Ini Allah mengungkapkan laisal birru. Laisa itu artinya bahasa kita bukanlah. Laisa. Bukanlah yang disebut dengan kebajikan itu albir. Antuwallu wujuhakum. Kalian menghadapkan wajah kalian kibalal masyrik. Masyrik itu di sana, di timur. The east. Masyrik. Wal maghrib atau the west, ke barat. Maghrib, maka istilah maghrib ini kan sholat maghrib. Itu sholat ketika matahari ya mulai terbenam. Gitu ya. Sholat syuruk itu ketika matahari akan syuruk itu ada di timur. Jadi ketika matahari akan ya shine, the sun shine, ya, the sun shine. Itu kalau kita wisata itu biasanya yang menarik waktu sunset ya, sunset. Kalau shine jarang ya, masih molor kita. Tapi ada juga ya itu. Di sini ada. Nah ini di dalam Al-Quran Allah sebutkan yang namanya al-birru itu bukan kalian mengarah ke timur atau ke barat. Apa maksudnya ini ayat ini? Jadi sepintas kalau kita baca atau membaca terjemahannya, kita akan bertanya-tanya, apa maksud ayat ini? Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian, orientasi hidup kalian ke timur atau ke barat. Nah, dalam kajian tafsir di balik ayat ini ada historical background-nya. Ada asbabun nuzul. Ya. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini menggambarkan pada masa Rasulullah SAW, baik Yahudi maupun Nasrani, ketika Rasulullah mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram karena beliau sudah hijrah ke Madinah, itu dijadikan peluang oleh para petinggi Yahudi dan Nasrani untuk menyatakan bahwa Islam yang dibawa Muhammad itu, mereka tidak menyebut Rasulullah tapi Muhammad itu agama bikinannya sendiri. Buktinya apa? Ini dia pindah kiblat. Semula menghadap Masjidil Aqsa ketika di Mekah, lalu pindah setelah hijrah ke Masjidil Haram. Nah itu cerita singkatnya. Jadi bahwa kalangan Yahudi dan Nasrani memanfaatkan perubahan arah gitu ya, sholat Rasulullah untuk menyatakan Islam itu bukan agama wahyu, tapi dia adalah kreasi Muhammad. Nah, turun ayat ini. Mereka manfaatkan begitu rupa ya untuk membuli, kalau istilah hari ini ya, membuli Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat ini. Allah menegaskan
kalau bicara tentang kebaikan, karena beribadah itu kan kebaikan, maka kebaikan itu bukan persoalan kalian menghadap timur atau barat. Mungkin kalau hari ini diterjemahkan secara politis, ya, itu orientasi, ya, orientasi pemahaman kita atau ideologi kita, gitu. Bisa barat, bisa timur. Barat menggambarkan kapitalisme, sementara timur menggambarkan sosialisme, yang hari ini disebut sebagai apa, ya, ideologi yang menguasai dunia, ya. Lalu in between, di tengah dua ideologi dunia itu, lalu ada Islam. Islam kalau dalam Quran disebutnya kafahisme. Kafahisme itu yang udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dalam keseluruhan, bulat. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Jadi sejarah dibalik ungkapan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi ada tujuan-tujuan yang tendensius untuk mereka klaim, ya, bahwa agama kamilah yang benar, Yahudilah yang benar, Nasranilah yang benar, sementara Islam itu buatan Muhammad. Itu intinya, ya. Lalu Allah jelaskan, justru yang benar itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Maka Allah mengatakannya, ini semuanya muatan Islam, ad-dina kullu. Jadi ayatun lahasat ad-dina kullahu, artinya ayat yang memuat semua aspek ajaran Islam. Ayat ini kita perhatikan bersama, jamaah sekalian. Kita lihat kata Allah selanjutnya, setelah Allah menolak klaim bahwa kebaikan itu adalah milik mereka, maka kata Allah, karena begini, orang-orang Yahudi itu menyembah Allah menghadap ke timur, sementara orang-orang Nasrani menghadap ke barat. Nah, kemudian mereka mengklaim inilah petunjuk Allah. Tapi kata Allah, bukan soal timur dan barat al-birru itu, kebaikan itu. Walakinnal birru, akan tetapi yang disebut dengan al-bir itu ada tiga. Man amana, yang kedua wa atal mala ala hubbi, yang ketiga wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirin. Ini mestinya di sini was-sabirin, ya. Di wa yang ini. Ini dua wa ini artinya harfu atfin, conjunction, kata penghubung. Nah, jadi jamaah sekalian, kita jelaskan, nanti ada penutupnya nih. Ini bagian penutup. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Kalau kita simpulkan dulu, itulah gambaran orang-orang yang sodaku, imannya benar. Jadi ini standar keimanan. Kemudian yang kedua, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah gambaran orang-orang yang takwa. Nah, jadi ayat ini menggambarkan standar apa SOP-nya orang-orang muslim, bahwa dia beriman secara benar, bahwa dia termasuk potret sosok orang-orang yang takwa. Sana kelihatan nggak? Nggak kelihatan ayatnya. Nggak kelihatan? Nggak, ya? Dengerin aja ya kalau gitu, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi kembali ke pokok masalah,
yaitu al-birru. Jadi birru itu artinya kebajikan. Hal-hal yang dianggap sesuatu yang paling baik, al-birru. Apa itu kebajikan yang menyebabkan seseorang hidup sejahtera, hidup bahagia, hidup damai, tentram? Itu kan apa keinginan setiap kita ya, hidupnya sejahtera. Artinya berkecukupan ya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi. Hidupnya bahagia. Kehidupan apa namanya spiritualnya terpenuhi. Kemudian kondisinya tentram, damai, selamat. Itu adalah harapan-harapan manusia. Nah, itu semua namanya al-birru. Al-birru. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan apa sesungguhnya al-birru itu. Ternyata al-birru itu isinya 3. Yang pertama adalah man amana, iman. Jadi orang baru memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian hidup, keselamatan hidup apabila dalam hidupnya dia beriman. Jadi pertama-tama itu adalah iman yang membuat kita hidup bahagia. Mungkin pertama-tama bahagia dulu, karena kita sudah menemukan sumber kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah dijabarkan beriman kepada siapa? Yang pertama billah. Itu yang pertama-tama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa dengan keimanan kepada Allah, manusia menjadi tahu asal-usul mereka. Kalau pakai bahasa yang serem-serem tuh, kalau orang meninggal ada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikat hidup. Ini beriman kepada Allah. Dari beriman kepada Allah kita tahu bahwa kita ini dari Allah. Kita ini malah milik Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini lillah, itu linya itu lil milk, untuk bentuk possession. Kita ini punya Allah, bukan punya diri kita. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena kita punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jelas sekali, iman kepada Allah menyadarkan kita bahwa asal usul kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Man amana billah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Kita beriman kepada hari akhir. Apa penjelasan di balik kata yaumil akhir? Bahwa sesungguhnya semua manusia, termasuk jin ya, jadi yang makhluk yang mendapat kewajiban keagamaan itu jin dan manusia. Ya. Tentunya jin nanti terbagi sama dengan manusia. Kalau jin itu cuma 2, jin Islam, jin kafir. Kita nggak dapat informasi dari Quran ada jin munafik, ada jin musyrik, nggak ada. Tapi ketika bicara kita manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang memix iman juga, kafir juga, itu munafik. Ada yang musyrik juga. Terus ada yang akhirnya nifak, dan ada ada 3 ya. Jadi ekstrim kanannya iman, ekstrim kirinya kafir, tapi in between munafik. Nah, jamaah sekalian, iman kepada hari akhir menjelaskan bahwa ini adalah rumah kita yang terakhir. Jadi destinasi kita yang terakhir, final destination. Dan di sini itu cuma ada 2 tempat pulang.
apa ya? Al-jannah wan nar. Maka dalam surat Tahrim itu sebutan la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah humul faizun. Tidak sama. Allah tegaskan tuh, tidak akan sama antara penduduk neraka dan surga. Wa ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga itu adalah penduduk yang faiz, yang beruntung. Karena di dunia dia mentaati Allah dengan sepenuh hati dan rasa serta jiwa raga, maka di akhirat dia akan mendapat tempat kembali yang mulia, yang rizkun karim disebutnya ya. Rizkun karim itu surga. Cuma surga itu berkelas-kelas. Ya. Yang paling tinggi surga Firdaus, itu di bawah aras Allah. Dan untuk memperoleh surga Firdaus itu Allah jelaskan syaratnya itu di surah Al-Mu'minun. Surah berapa? Parobi. Al-Mu'minun, surah ke-23 ya. Itu ada ayat yang berbunyi qad aflahal mu'minun. Beruntunglah menjadi orang mukmin ini. Amanah ini orangnya mukmin disebutnya. Kita jelasin mau dapat surga Firdaus enggak? Jangan cuma teman Pak Firdaus. Ini surga Firdaus. Syaratnya 7. Di surah Al-Mu'minun. Yang pertama alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi yang pertama-tama sholatnya bagaimana? Khusyuk. Tadi kita khusyuk nggak? Cuma kita yang bisa menjawab. Khusyuk apa enggak kita yang bisa menjawab sendiri masing-masing ya. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menghindarkan apa saja yang tidak berarti, yang sia-sia. Apa saja, mulai dari pemikiran, tindakan, perkataan, pergaulan, gitu ya, yang nggak ada artinya, leave it, tinggalin. Itu syarat kedua untuk memperoleh surga tertinggi. Kemudian yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berzina. Itu makna vulgarnya ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian yang keempat, walladzina hum li zakati fa'il. Oh itu dibalik dulu. Zakat dulu baru farji. Jadi yang pertama sholatnya khusyuk. Yang kedua meninggalkan apa saja yang tidak berguna untuk hidup kita. Ya. Kemudian yang sia-sia, yang ketiga menunaikan zakat, gitu ya, menunaikan zakat. Nggak disebut infak sodako, menunaikan zakat. Jadi zakat betul-betul ditunaikan. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dia jaga kehormatan dirinya. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim, sama yang keenam jadi dalam satu ayat, wa ahdihim ra'un. Ini dia ada di paling akhir. Yang kelima dan keenam memenuhi amanah, jadi dia amanah. Kemudian yang keenam memenuhi janji, jadi amanah dan janji itu berdampingan. Karena biasanya kan kalau kita jadi pegawai itu ada apa semacam perjanjian kerja ya. Nah perjanjian kerja itu isinya antara kewajiban dan hak, amanah dan janji. Amanah itu adalah kewajiban, sedangkan janji bisa dikatakan hak. Tapi kira-kira pasangannya begitu, amanah dan janji. Ada kewajiban, ada hak. 5 dan 6. Yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dia selalu menjaga
dengan baik sholatnya. Jadi sholat 5 waktu nggak ditinggalin dan dia usahakan on time. Makanya kalau kita di Mekah, ada nggak orang yang melalaikan sholat di Madinah? Nggak ada. Begitu azan terdengar, semua orang meninggalkan aktivitasnya. Kalau kita masih nyantai ya, masih lama. Begitu ada zuhur gitu ya. Harusnya yang ideal itu begitu terdengar azan zuhur, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi umumnya kita enggak. Waduh, udah zuhur lagi. Jadi seolah-olah kita berat dengan adanya kewajiban. Kalau kita orang yang bersyukur, kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya menghadap Allah tiba. Maka di Mekah, di Madinah itu begitu azan ditinggalkan semua. Saya pernah baca itu kisah seorang turis yang, tapi saya nggak tahu kenapa dia bisa masuk Mekah gitu ya. Karena memang di Mekah itu bukannya tidak bisa menerima orang non Muslim, karena banyak pembangunan ya. Bahkan saya pernah waktu di Arafah itu ketemu orang-orang non Muslim, saya tanya, where are you from? Dia nggak bisa kalamul lugatul Arabiyyah. No, ngomong Arab enggak? Maksudnya saya kalau dia ngomong Arab, saya ngomong Arab gitu ya. Speak English? Yes. Saya tanya, where are you from? From Filipina. Ternyata dari Filipina. Di mana dia? Di Arafah. What are you doing here? Anda lagi kerjaan apa di sini? Lagi bikin pemurnian air laut yang asin menjadi tawar untuk kebutuhan jamaah haji. Tenaga kerjanya dari mana? Dari Filipina. Dari Filipina. Nah, jamaah sekalian. Jadi kita lanjutkan dulu yang 7 tadi. Amanah dan janji dipenuhi. Kemudian yang ke-7, menjaga waktu-waktu sholat. Jadi kalau waktunya sudah datang, nggak ada sesuatu yang kita begitu sangat penting misalnya, itu kita tinggalkan. Nah, kalau ke-7 ini sudah terpenuhi, kata Allah, ulaika humul warisun. Itulah mereka yang akan menjadi ahli waris. Allah menyebutnya ahli waris. Alladzina yarisunal firdausa. Orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Jadi kalau mau dapat surga Firdaus, syaratnya cuma 7. Sholat yang khusyuk, kemudian meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluan kita. Yang kelima, amanah. Yang keenam, memenuhi janji yang kita buat. Yang ketujuh, jaga sholat. Lalu kata Allah, ulaika humul warisun. Itulah dia orang-orang yang menjadi ahli waris, para pewaris. Mendapat warisan apa? Alladzina yarisunal firdaus. Mereka mendapat warisan surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan tinggal di surga khalidun, forever, abadi, selamanya. Masya Allah. Gampang gak itu? Kedengarannya gampang, ya kan? Kedengarannya sederhana. Tapi coba kita bicara meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, itu aja satu, atau sholat khusyuk dulu. Sholat khusyuk itu problem dari muda sampai tua ya. Bagaimana? Nanti ada kajian sendiri tuh. Bagaimana bisa khusyuk? Nah, ini akibat logis dari beriman kepada yaumil akhir. Kita cuma punya 2 tempat, surga atau neraka. Kalau ditanya semua mau masuk neraka nggak? Coba-coba gitu. Jawabannya pasti no. Tapi semuanya kita pasti masuk surga mau. Idealnya begitu. Ya. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Ini panjang, masih banyak nih. Wal malaika, beriman kepada malaikat.
Dengan mengimani malaikat, kita meyakini bahwa malaikat itu punya job masing-masing. Ya. Jobnya apa? Kita udah tahu tuh, ada 10 malaikat ya. Yang pasti ketemu kita nanti apa? Sebelum ketemu malaikat Ridwan atau Malik. Soalnya itu Ridwan atau Malik ya. Pertama malaikat apa? Israel yang akan mencabut nyawa kita. Itu pasti. Yang kedua Munkar Nakir. Biarpun udah diajarin tuh, dikasih bocoran sama waktu ditalkin. Ya kan? Ada menarik itu. Jadi dalam agama Islam itu ada tradisi ngebocorin rahasia pertanyaan ujian. Wahai mayit, kalau nanti datang 2 malaikat bertanya sama kamu, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, terus tanya, dikasih bocoran, jawab ya, ini. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, ya, bagaimana bisa jawab? Dia nggak pernah tahlil. Tahlil itu kan mengucapkan la ilaha illallah, zikrullah dalam bentuk tahlil ya. Itu bagaimana dia bisa menjawab Allah? Walaupun udah dikasih bocoran ya. Nah, jamaah sekalian, itu malaikat. Paling tidak 2 itu yang kita ketemu. Israel, kemudian Munkar Nakir. Habis itu nanti ada hari kebangkitan, wa yaumil akhir. Ini disebutnya yaumul ba's atau yaumuddin, hari perhitungan, yaumul hisab, hari auditing. Jadi kita semua diaudit. Auditornya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ditimbang ya, ada mizan, ada neraca, ada rugi laba. Laba itu pahala, rugi itu dosa. Kalau misalnya pakai pendekatan akuntansi sama gitu kan ideal ya. Kalau di dunia ideal antara aset dan liability. Tapi di akhirat nggak masuk neraka, nggak masuk surga itu kalau ideal. Di surah Al-A'raf ada itu ya. Surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ketinggian. Maknanya tempat ketinggian di mana orang bisa melihat penduduk surga, penduduk neraka. Tapi dia sendiri nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Ada nanti itu yang pas-pasan dosa dan pahalanya. Tapi karena Allah Rahman Rahim, akhirnya mereka dimasukkan surga. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, betapapun dia dosanya besar, tetap dia akan menjadi ahli surga. Walaupun dalam hadis disebutkan karena dosanya besar, dia masuk neraka dulu. Dan ketika di neraka, Allah matikan dia. Jadi kalau orang kafir, la yahya wala yamut. Ya, tidak mati atau la yamut wala yahya, atau la yahya wala yamut. Tapi kalau orang beriman yang dosanya banyak, dia akan disiksa di dalam neraka dan dia dimatikan Allah sehingga tubuhnya menjadi arang. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian setelah tubuh itu menjadi arang, lalu Allah memberikan dia syafaat. Allah sendiri. Kata Allah, angkat arang-arang itu beronggok-onggok, lemparkan dia ke sungai surga. Ke sungai surga. Kemudian para penduduk surga diminta oleh Allah sirahmi dia. Jadi sudah dilemparkan di sungai, nanti dia ke pinggir. Nah, penduduk surga diminta Allah menyirami arang-arang itu. Kemudian dia akan menjadi semacam benih tumbuh. Itu hadis sahih. Menjadi semacam benih tumbuh dan dia udah di surga. Lalu lama-lama berbentuk manusia lagi dan dia akan menjadi ahlul jannah. Itu keadilan Allah. Jadi tetap berbahagia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuma tadi kalau dosanya besar, dia tetap harus masuk. Nah, dibersihin dulu gitu. Itu keadilan Allah ya. Enak bener dong koruptor yang muslim ya. Mati masuk surga. Hidup sejahtera, mati masuk surga. Tapi ada siksa kubur, jangan lupa 2 kali. Siksa kubur, siksa neraka, baru dia masuk surga. Tapi hadis ini jangan
jadikan pegangan, oke lah kalau gitu jadi koruptor nggak apa-apa, masuk surga juga akhirnya. Ya, jangan berpikir seperti itu, karena merusak kehidupan kan. Koruptor itu kan merusak kehidupan kan. Jadi jangan berpikir negatif, karena dampaknya negatif. Nah, jamaah sekalian, itu yang ketiga, menwal kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Tentunya hari ini kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Inilah dia huda, petunjuk. Kan ada alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab itu fungsinya sebagai guidance, petunjuk kehidupan. Maka harus memahami isinya. Nah, ini problem ini. Kita bisa baca Quran, tapi kita nggak bisa ya memahami. Aneh juga itu. Tapi memang bacaan yang paling aneh Quran. Bisa dibaca, tapi belum tentu orang ngerti. Itulah Quran. Betul nggak? Nah, kita punya kewajiban memahami Al-Quranul Karim. Karena dia guidance, petunjuk. Bagaimana kita tahu apa yang harus dilakukan kalau yang kita petunjuknya nggak bisa kita ngerti. Nah, ini makna dari man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab. Lalu yang terakhir wan nabi, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Kita mengimani semua para nabi dan rasul, dan tentunya hari ini yang kita ittiba, kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia khatamun nabiyyin wal mursalin. Dia nabi khatam, penutup. Maka ada hataman Al-Qur'an, itu maksudnya ngabisin membaca Quran. Dulu saya ingat tuh, kalau saya sendiri yang ngalami waktu mau menikah. Waktu mau menikah, istri saya bilang lagi hataman Quran. Ternyata bukan dari alif lam mim sampai An-Nas, cuma ayat-ayat pilihan aja, hatam akhirnya dikawinin. Hataman Quran. Nah, hatam itu artinya kita paham. Ini problem kita umumnya ya. Kan kalau saya tanya jujur nih, semuanya bisa baca Quran pasti. Tapi ketika tanya, ngerti nggak apa yang dibaca? Nanti dulu. Ini lalu jadi gimana ya? Ya gimana? Gimana kita mau memahami guidance when we don't understand the meaning of the Quran? Gitu ya. Nah, ini kewajiban kita belajar terus. Masih ada waktu. Ya, selama hayat masih dikandung badan, itu peluang untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, terbuka. Nah, jangan sekali itu yang pertama. Jadi al-birru itu dasarnya adalah iman. Iman. Itulah yang namanya kebajikan. Apapun pembicaraan kita tentang kebaikan, kalau nggak ada iman di sana, kebaikan itu tidak bermakna. Kita punya ide yang hebat sekali, bermanfaat buat orang banyak, tapi di dalamnya tidak ada hubungan dengan iman, sia-sia. Jadi walaupun kita ahli perencanaan misalnya di berbagai bidang, tapi Allah tidak disertakan, maka apa yang kita rencanakan itu akan sia-sia. Karena tidak dikaitkan dengan sumber kehidupan, bila tadi sumber kehidupan. Allah lalu menyediakan kehidupan akhir. Jadi hidup itu dua kali, di dunia dan di akhirat. Di yaumil akhir. Itu maknanya ya dari ayat. Nah, berikutnya lagi jamaah sekalian, wa atal mala ala hubbi. Jadi dasar kebajikan itu adalah apabila kita berbagi. Ini berbagi, intinya berbagi. Berbagi apa? Al-mal, berbagi apa yang kita miliki. Kalau bahasa akuntansinya mal ini aset. Aset, ada aset yang bergerak, ada aset yang tidak bergerak. Itu kalau secara itu ya. Tapi kalau mau diterjemahkan lagi secara sempit, rizki yang Allah berikan pada kita. Harta, ilmu,
kedudukan, kekayaan, gitu ya. Itu semuanya mal. Dan kita suka pada mal itu tadi. Nah, ketika kita suka terhadap apa yang kita miliki, Allah mengatakan, akal, bagi, keluarkan. Lalu kepada siapa membaginya? Allah jelasin. Yang pertama, zawil qurba, keluarga yang terdekat. Siapa tuh keluarga terdekat? Pasti ibu, bapak, saudara, paman, uwa, ponakan, dan seterusnya. Perhatikan mereka. Itu kata Allah. Jadi jangan sampai kita punya saudara hidup sengsara. Berbagi. Yang kita bagi itu yang kita suka. Jadi kalau kita punya tanah banyak itu berhektar-hektar, lalu ada keluarga kita yang nggak punya rumah, ngontrak dia, nah kita sudah keluar tuh dari gambaran orang yang nanti benar imannya bertakwa. Di ujung ayatnya aja begitu. Jadi orang yang imannya benar dan orang yang mau disebut takwa itu dia setelah menjaga imannya, dia berbagi dengan rezeki yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya apa yang kita punya itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana. Bapak punya apapun, lalu Allah coba kita dengan sakit aja, kita udah gak bisa menikmati apa-apa. Nah, jadi harta yang kita bagi itu peruntukannya yang pertama keluarga terdekat, zawil qurba. Cuma kadang-kadang kalau di keluarga gara-gara konflik malas mau berbagi gitu. Ya, gara-gara konflik sama adiknya, sama abangnya, kakaknya, malas berbagi. Ngapain masih dia gak menghargai saya dan sebagainya. Tapi perintah Allah itu berbagi. Yang kedua, kepada siapa? Wal yatama. Jamak dari yatim itu yatama, anak-anak yatim. Jadi nomor 2 disebutkan, anak-anak yatim. Maka Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Jadi hubungan Rasulullah dengan anak yatim itu dekat, katanya. Aku dan anak-anak yatim di surga seperti ini, hakaza. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Nah ini kalau di negeri kita kan ini tugas negara ya, karena kita bernegara. Ini yatama wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, wabnis sabil, para apa nih diterjemahkannya, ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan untuk kebaikan, lalu dia kehabisan misalnya nafkah. Itu misalnya dia minta bantu ya. Dan ini dalam kaitan ini wabnis sabil ini para ulama sih menekankan kalau tujuannya baik. Tujuannya baik. Jadi kita tahu orang ini dalam rangka misalnya mencari ilmu atau mencari keluarga gitu ya, kehilangan keluarga atau apa saja yang pasti dia adalah orang yang kesulitan dalam perjalanan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang berapa ya? Kelima, wasailin. Sail itu peminta-minta, beggar ya. Itu dalam agama kita wajib dikasih wasail. Tapi ada catatan, orang yang betul-betul meminta-minta karena dia sudah tidak bisa melakukan apapun juga. Jadi bukan profesi. Karena ada peminta-minta yang profesi. Jadi dia bikin organisasi gitu. Kemudian apa namanya dikemas begitu rupa sehingga dia akan memperoleh uang setiap hari. Ini ada kisah yang menarik ini. Jadi
saya punya kawan, punya pembantunya nggak lama minta berhenti. Tahu-tahu satu kali kata kawan ini dia ketemu di lampu merah sama anaknya minta-minta. Terus ditegur sama kawan ini, kok kamu jadi minta-minta? Balik lagi. Dulu bilangnya cuma pulang kampung, Pak Dokter, cuma pulang kampung. Ternyata masih di Jakarta. Waktu dibilang suruh balik lagi, enggak. Lebih baik saya di sini aja. Jadi dia bilang kerja jadi peminta-minta itu ringan, cuma begini aja. Modalnya kasihan Bapak, modalnya lagi Assalamualaikum gitu. Modalnya itu aja tuh. Jadi apa punya skill kasihan Bapak ucapan sama Assalamualaikum. Ternyata jauh lebih besar daripada dia kerja di rumah tangga. Akhirnya jadi peminta-minta. Ya, ada lagi yang diorganisir. Ini pengalaman pribadi lagi saya di Blok M Square. Saya baru parkir mobil, tiba-tiba ada anak wanita muda bawa kotak, kemudian saya kasih 10.000. Pikir saya cukuplah buat makan. Habis itu nangis sama gitu. Kata istri saya, kenapa kamu nangis? Mas kekecilan gitu. Iya pak lagi ya. Iya pak, saya punya adik pak, lagi sakit pak. Nggak lama tukang parkir yang dekat itu datang ke saya. Jangan kasih pak. Nah, kenapa mas? Bapak lihat tuh di rumah sakit, di rumah makan sederhana, bosnya lagi duduk di situ. Disebutnya ada bosnya. Berarti itu kan terorganisir. Nah satu kali, ini menarik nih, ceritanya bersambung pak. Belum lama, saya ke rumah besan di Tebet. Terus istri saya bilang, bawa makanan dong ke rumah besan. Mampir di Holland Bakery. Ketemu anak itu lagi yang tadi. Udah bertahun-tahun ya, berarti dia betul-betul menjaga profesi itu. Melalui bosnya. Istri saya ngantuk. Kamu kan yang sering di Blok M ya? Oh langsung hilang deh. Jadi belum sempat dikasih waktu, kok kamu sekarang di sini ya? Aksinya. Nah itu gimana? Masuk ini nggak nih? Puasa jadi mungkin dia memang orang yang membutuhkan. Tapi ketika dia diorganisir, tidak lagi murni sebagai as-sa'il. Ini repotnya di negeri kita seperti itu ya. Ada modus lah, modal dusta kata anak sekarang ya. Saya tadinya nggak ngerti tuh modus. Modus kan artinya bagaimana sesuatu terjadi. Maksud kamu apa modus? Itu pak, modal dusta. Jadi modalnya kebohongan. Jadi ini bahasa ini. Dulu di Kelapa Gading pernah nih, Wabdi Sabil nih, di Al-Musawaroh. Di Al-Musawaroh itu dari Afghanistan. Wah begitu saya gali, ternyata ini bukan pejuang Afghanistan. Tapi mereka sengaja memanfaatkan situasi Afghanistan untuk mencari duit di Indonesia. 2 kali saya ketemu di Bidakara. Waktu saya sedang khutbah ada ganteng orangnya, pakai gamis gitu. Nggak taunya habis itu minta-minta. Kemudian yang lain lagi itu orang yang mengaku-ngaku mu'alaf. Habis digebukin di gereja, luka. Waktu saya tanya, tahun berapa itu Anda mu'alaf? Tahun sekian, nggak ada hubungan sama yang dia ngomong. Bohongnya kelihatan tuh. Ini masih ada bekasnya, belum sembuh dan sebagainya. Jamaahnya dikibulin, semuanya nyumbang. Nah ini hati-hati. Tapi prinsipnya jamaah sekalian, tetap kita berbagi. Gitu. Prinsipnya tetap berbagi. Jadi kita tidak menghardik as-sa'ilin, kalau kita nggak mau ngasih bilang aja maaf. Kita jaga akhlak ya sebagai seorang muslim. Kan banyak juga Bu ya yang masih muda ya. Itu ibu-ibu masih muda keliling. Ya kita sih pakai logika, kalau satu rumah ngasih 2.000, ada 100 rumah aja, sehari dia dapat 200.000. Kemudian 1 bulan, 30 hari, dia udah dapat 6 juta. Itu UMR ya, di atas UMR malah, di atas UMR. Kalah gaji dosen, ya, 6 juta. Nah, jangan sekalian yang terakhir,
berbagi wafir riko, membebaskan perbudakan. Hari ini mungkin secara fisik perbudakan itu tidak ada ya, tapi secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, banyak kita ini. Nah ini perlu penghimpunan dana untuk membebaskan. Ini kita secara politis kan sering dan menjadi rahasia umum ya, bahwa negeri ini dikuasai World Bank, dikuasai IMF, itu termasuk perbudakan. Atau budaya, Cina itu budayanya luar biasa ya, terhadap negeri ini, sampai semua makanan udah bahasa Cina ya, pangsit, bakso, apalagi bakpao, itu udah terbiasa dari saya kecil. Bakpao itu udah ada ya, bakpao, bakso, pangsit, apalagi Pak, sebutin, semuanya bisa pas sebutin. Bakmi, karena kita sering makan pangsit. Saya suka juga pangsit itu. Ya. Nah, jadi kewajiban kita yang kedua adalah membebaskan umat ini dari perbudakan. Di zaman Rasul sudah selesai, nggak ada lagi perbudakan. Tapi masih juga ada ya, yang perbudakan ini masih juga ada praktek-praktek perbudakan. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, setelah iman, kemudian ini berbagi, nah ini ibadah. Ibadah apa? Yang Allah tentukan tuh ada 4. Yang paling utama, yang pertama adalah wa aqamas sholat yang pertama. Dan sholat ini dampak pribadi, dampak sosial, dampak politisnya luas. Gara-gara sholat orang bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, kan gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi makanya ini teman-teman jamaah tabligh, Bapak mungkin pernah hadir di sini ya. Apa yang mereka tekankan? Sholat berjamaah. Cuma dia menekankan itu aja, sisi sholat. Tapi bagus. Sampai hari ini jamaah tabligh itu organisasi terbesar di seluruh dunia, yang berpusat di 3 ya. India, Pakistan, Bangladesh. Makanya kalau ada jamaah tabligh tanya, Bapak udah lulus IPB belum? Disingkatnya IPB. Kita pikir Bogor ya. Enggak, lulusan India, Pakistan, Bangladesh. Oh berarti ini udah senior. Udah profesornya jamaah tabligh tuh kalau keluar dari IPB. Saya punya kawan dokter itu nggak peduli tuh sama tugas di kampus. Kalau dia mau huruf saja. Pernah ditegur oleh rektor. Anda kan tugasnya mengajar. Udah ancam rektornya. Pak rektor tahu nggak? Pernah ada orang mencegah orang huruf, nggak lama mati dia. Si rektornya takut mati juga ya. Oh udah ada, ya silakan. Dia ancamnya pakai mati. Ada orang, dia nggak tahu orangnya siapa gitu kan. Dia mencegah orang huruf untuk mengajak orang kepada Allah. Dia cegah, lalu orang itu tidak lama kemudian mati. Kalau Bapak mau mati, silakan melarang saya. Akhirnya si rektor masih hidup sekarang. Mungkin dia takut itu ya. Udah hampir 80 ucapannya. Kalau Bapak melarang orang huruf, nanti ada kutukan dari Tuhan. Bapak bisa mati. Silakan. Boleh juga dipakai ya. Kalau jadi jamaah tabligh di kantor, tapi emang repot juga kadang-kadang. Itu yang kuat dia bisa berpikir begitu. Wa qamas shalah. Yang kedua, wa ataz zakat. Nah, jadi ini dampak sosialnya membuat orang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Itu luar biasa. Keji dan mungkar. Korupsi itu termasuk keji kan? Karena dia masuk. Jadi ini extraordinary crime di sini. Jadi kalau orang betul-betul sholat itu secara politis dia akan terhindar dari extraordinary crime. Apa tuh extraordinary crime? Korupsi, kemudian apa lagi? Pembunuhan, kemudian apa lagi Pak Dokter tahu? Ada 4 kalau nggak salah komponen itu extraordinary crime.
Nah, yang kedua wa ataz zakat. Kalau tadi berbagi harta nih, tapi di sini khusus menunaikan zakat. Jadi di sini kita berbagi aset yang kita cintai malah ya. Orangnya jelas di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau zakat tambah lagi 2, 8 asnaf kan. Nah, ini dampaknya apa watat zakat? Pemerataan ekonomi. Jadi orang yang kaya tetap bisa menikmati kekayaannya, orang yang miskin tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik. Watat zakat luar biasa ya ajaran agama kita. Lalu yang berikutnya lagi, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini seperti syarat masuk surga Firdaus. Dan memenuhi janji yang dia buat. Jadi apa saja janji yang kita buat dengan pihak lain itu harus dipenuhi. Itu ajaran Islam. Pasti janji-janji yang dibuat ini positif ya, bukan janji-janji yang tujuannya buruk. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir wasobiri, dan sabar, menjadi orang-orang yang sabar. Sobir itu orang-orang yang sabar. Dulu ada gubernur Bank Sentral namanya Syahril Sabirin. Nah ini mungkin terinspirasi dengan ayat ini. Wasobiri. Jangan-jangan dari keluarga susah ya, harus sabar. Karena ada anaknya nih, ada subnya. Kapan kita sabar? Fil ba'sa, dalam keadaan sulit. Jadi setiap orang pasti mengalami kesulitan hidup. Tidak ujuk-ujuk senang, pasti ya. Umumnya. Walaupun ada orang yang beruntung ketika orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak, itu beruntung ya. Banyak tuh orang Betawi, banyak asetnya di. Tapi biasanya kalau nggak terdidik habis semua tuh asetnya, habis semua. Buat kawin lagi, buat poya-poya, buat biasanya begitu. Nah, lalu itu sabar ketika menghadapi kesulitan. Wadharra, sabar ketika menghadapi penderitaan. Jadi doro ini bahasa pangkat 3 atau berapa gitu. Jadi lebih sulit lagi. Kesulitannya berlipat, namanya wadharra. Sebagai orang beriman yang ingin memperoleh kebajikan, dia harus sabar. Lalu yang ketiga, wahinal ba's, sabar ketika menghadapi situasi perang. Jadi perang itu sesuatu yang harus disikapi dengan kesabaran. Nah, akhirnya jamaah sekalian, kalau kita sudah memiliki iman, berbagi, kemudian menegakkan ibadah, maka kata Allah di penutupnya, ulaikal ladzina shadaqu. Ada 2 ungkapan ya. Yang pertama ulaika di sini. Yang kedua juga wa ulaika. Ada 2 ulaika. Itu menunjukkan orang yang memenuhi iman, berbagi, kemudian menegakkan ibadah, serta diiringi dengan kesabaran dalam menjalani hidup. Kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Itulah dia sosok orang-orang yang benar imannya. Shadaqu, yang benar imannya. 1. Jadi iman itu benar kalau sudah memenuhi iman, berbagi, ibadah, sabar. Kemudian yang kedua lagi, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah gambaran yang sebenarnya dari orang-orang yang takwa. Jadi orang takwa itu gambaran orang takwa. Jadi kalau orang mengklaim dirinya paling benar imannya, paling takwa, tapi tidak ada ciri-ciri ini, maka pernyataannya hoax. Pernyataannya hoax. Gitu. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, kita termasuk yang mengaktualkan ini ya, sehingga kita mendapat albir. Balasannya apa? Dalam slide yang saya buat tuh, ini kesimpulannya ya.
Balasannya itu dalam surah Al-Anfal disebutkan mereka akan mendapat 3 hal. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Nanti Bapak baca sendiri ya, cari ya. Yang pertama, dia akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena ada ayat juga yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa. Jadi kedudukan yang mulia. Yang kedua, maghfirah. Maghfirah itu apa artinya? Ampunan. Dia akan memperoleh ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, wa rizqun karim. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Jadi kalau itu terpenuhi, mulia kedudukan kita, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosa kita, lalu Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itulah barangkali yang dapat kita sajikan pagi ini. Mudah-mudahan ini hafal bagus nih Pak buat sholat. Nanti kalau kita sholat baca ayat ini, baca laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa musabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdin idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wa fid darra wal ba'sa wad darra wa khinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Hafal juga saya. Ya, kena dihafalin ya. Kena dihafalin hafal juga. Karena sering dipakai sholat. Ya, pakai sholat. Saya kira begitulah jamaah sekarang, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang benar imannya dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang takwa. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.